Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk diskusi panel kali ini. Saya Muhammad Syamsul Anwar selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi panel pada pagi kali ini. Nah, untuk diskusi panel kali ini kita akan mengangkat satu tema besar, yaitu pembelajaran daring di masa COVID-19. Kita akan mengundang 4 panelis, yaitu yang pertama adalah ada Mbak Reynal, dan Mbak Kotrul Aini, Mbak Ajeng Septin, dan Mbak Adista Widayanti. Keempat panelis hebat ini, mereka adalah mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk pada sesi penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Reynal. Waktu sudah tepat, disilakan. Terima kasih kepada Mas Syamsul karena telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reynal Khairunisa Deva akan menyampaikan materi tentang adaptasi sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19. COVID-19 membuat banyak pihak dipaksa untuk dengan cepat menyesuaikan dan beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru. Para pelajar dan pengajar harus beradaptasi dari sistem pendidikan offline ke sistem pendidikan online atau daring. Ada banyak perubahan yang harus disesuaikan, seperti jika sebelumnya para pelajar bisa mendengarkan penjelasan guru dengan bertatap muka, maka sekarang para pelajar harus mendengarkan penjelasan dari guru melalui ponsel. Selanjutnya, jika sebelumnya para pelajar dan pengajar tidak membutuhkan kuota internet berlebih untuk menunjang jalannya pembelajaran, maka kini para pelajar dan pengajar membutuhkan paket internet lebih untuk menunjang jalannya kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga turut andil dalam hal ini, karena pemerintah menyediakan paket internet gratis untuk pelajar dan pengajar. Karena banyaknya perubahan yang terjadi di sistem pembelajaran sekarang, sangat diharapkan bagi pelajar dan pengajar mampu beradaptasi dengan baik, agar tidak mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panelis pertama Mbak Reynal yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita beranjak kepada panelis yang kedua, yaitu Mbak Kotrul Aini. Kepada Mbak Kotrul Aini, waktu disilakan. Iya, terima kasih kepada moderator Mas Syamsul. Saya Kotrul Aini Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, segala aktivitas dibatasi termasuk aktivitas pendidikan. Hingga saat ini kurang lebih 9 bulan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, proses pembelajarannya dilakukan secara daring. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan walaupun lebih banyak menyerang ke lansia. Virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sistem pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar, mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online.
Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses seorang guru untuk memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel, dan untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya belajar di rumah dapat terpantau dengan efektif. Ada berbagai macam platform untuk menunjang pembelajaran online, mulai dari video conference, kolom diskusi online, dan streaming video pembelajaran. Tetapi permasalahannya, pembelajaran setiap pengajar ada berbagai macam platform untuk menunjang pembelajaran secara online, mulai dari video conference, kolom diskusi online, dan streaming video pembelajaran. Tetapi permasalahannya adalah tidak semua siswa memiliki fasilitas untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran. Setiap pengajar maupun peserta didik memang memiliki akses atau fasilitas yang berbeda-beda untuk menunjang belajar dari rumah. Mereka yang memiliki berbagai fasilitas penunjang belajar online seperti laptop, komputer, dan jaringan internet yang memadai akan lebih mudah melakukan pembelajaran. Sebaliknya, dari mereka yang kekurangan atau bahkan tidak memiliki fasilitas belajar online tentunya akan memiliki kesulitan. Sebagai alternatif, kemudian Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI untuk menciptakan pembelajaran melalui televisi, supaya peserta didik yang tidak memiliki akses internet juga dapat belajar dari rumah. Tidak sampai di situ saja, Kemendikbud Nadiem Makarim ingin memastikan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di rumah melalui media televisi. Solusi dari permasalahan ini, pemerintah juga memberikan subsidi kuota untuk lancarnya pembelajaran daring ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan oleh Mbak Kotrul. Kemudian kita beranjak kepada panelis yang ketiga, yaitu Mbak Rista Widayanti. Kepada Mbak Rista Widayanti, waktu di... Baik, terima kasih Mas Samsul. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kendala di pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran daring ini di masa pandemi seperti ini merupakan solusi dari kegiatan pembelajaran di Indonesia. Terdapat keefektifan seperti apa yang dibicarakan oleh Mbak Kotrul Aini, tetapi terdapat juga kendala ataupun hambatan yang baik dari segi sarana maupun prasarana. Misalnya saja di daerah-daerah pelosok yang tidak ada akses internet, peserta didik harus mencari wilayah-wilayah tertentu seperti perbukitan, kecamatan, bahkan hutan untuk mendapatkan akses internet yang stabil. Selain itu, jika mereka tidak mendapatkan akses internet dan juga tidak bisa mengikuti pembelajaran, mereka bisa saja dianggap alfa atau tanpa keterangan. Selain tidak adanya akses internet, keterbatasan ekonomi di masa pandemi seperti ini membuat peserta didik ini kesulitan untuk membeli handphone ataupun laptop yang mendukung fitur video conference atau karena tidak semuanya bisa memiliki handphone ataupun laptop, atau ada yang mempunyai tetapi belum secanggih HP sekarang karena belum bisa dimasuki aplikasi pendukung pembelajaran. Belum lagi siswa ataupun orang tuanya ini tidak bisa menggunakan teknologi yang mungkin saja menyulitkan bagi mereka untuk mengaksesnya. Tentu saja ini dapat menghambat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kendala lainnya, peserta didik merasa sulit dalam mengikuti pembelajaran secara daring.
daripada pembelajaran secara tatap muka, karena pembelajaran secara daring ini dinilai serba terbatas. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik ini terlalu banyak sehingga menimbulkan stres pada peserta didik. Ini terjadi pada salah satu siswa di Kalimantan Utara yang bunuh diri di kamar mandinya sendiri karena stres terhadap tugas yang harus dikumpulkan sedangkan jaringan internetnya tidak stabil. Kemudian pembelajaran daring ini juga memiliki tantangan khusus. Lokasi peserta didik dan pendidik yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran membuat pendidik ini tidak bisa secara langsung tahu apa yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung, dan tidak bisa menjamin bahwa peserta didik ini menyimak ulasan yang diberikan oleh pendidik secara daring. Kemudian juga banyak laporan dari peserta didik bahwa mereka ini tidak bisa memahami materi yang disampaikan secara daring, sehingga dari kendala-kendala ini mungkin saja pembelajaran secara daring di Indonesia ini kurang efektif untuk dilaksanakan. Saya kembalikan kepada Mas Saiful. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Pada panelis yang terakhir yaitu Mbak Ajeng Septin. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Samsul Anwar selaku moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya, Ajeng Septin Nugrahini, untuk menyampaikan materi tentang dampak pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar, tak terkecuali di bidang pendidikan. Sejak Maret 2020, aktivitas pembelajaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi diganti secara daring atau online learning. Hal ini menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Perubahan sistem pembelajaran daring ini memberikan dampak yang positif dan negatif. Adapun dampak positif dari pembelajaran daring yang diterapkan pada masa pandemi, diantaranya yaitu 1. Lebih hemat. Dengan adanya sistem pembelajaran secara online dari rumah, tentu saja tidak perlu menghabiskan banyak uang, terutama bagi mahasiswa yang berkuliah dari rumah. Maka dari itu yang memerlukan uang untuk kos. Jadi seperti ini jadi tidak perlu menyewa kamar untuk kos. Selain itu pengeluaran untuk uang jajan pun jadi lebih hemat karena kuota belajar pun itu sudah didapat dari pemerintah sehingga pengeluaran menjadi lebih hemat dari sebelumnya. Yang kedua yaitu pendidikan lebih maju. Hikmah lain yaitu pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan, utamanya dalam penggunaan teknologi. Karena pembelajaran yang dilakukan secara daring mau tidak mau menggunakan teknologi terbaru seperti aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selain ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya dari diberlakukannya pembelajaran secara online ini. Yang pertama yaitu bagi siswa yang kurang mampu memahami materi. Karena koneksi sinyal yang tidak stabil memang menjadi problematika dalam penyelenggaraan sekolah daring, apalagi bagi yang sedang melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual gitu. Sinyal yang tidak stabil akan membuat suara di room diskusi menjadi terputus-putus sehingga tidak dapat memahami materi secara utuh. Yang kedua yaitu tugas yang semakin menggunung. Sebagai seorang siswa atau mahasiswa memang tidak asing lagi dengan yang namanya tugas. Tetapi dengan diselenggarakannya pembelajaran online, tugas akan semakin menumpuk atau jadi semakin banyak gitu. Tidak jarang guru pun ada yang cuma mengasih tugas kepada muridnya tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Untuk level SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, barangkali tidak menjadi masalah gitu. Tapi kalau buat SD, tentu saja akan menjadi masalah. Mereka bisa saja akan menuntut kepada orang tuanya jika tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan tekanan mental. Dalam pembelajaran daring ini banyak hambatannya, terutama koneksi. Banyak tugas serta tidak mampu mengerjakan tugas secara maksimal karena tidak memahami materi yang seperti saya sampaikan tadi. Tentu akan menimbulkan tekanan tersendiri dari dalam diri siswa itu. Tidak jarang ada yang sampai stres atau hilang akal, bahkan timbul keinginan untuk bunuh diri, seperti yang terjadi pada siswa kelas 12 SMA yang mengakhiri hidupnya karena stres belajar daring. Sekiranya itu saja, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Samsul Anwar selaku moderator. Terima kasih kepada seluruh panelis yang sudah hadir pada acara kali ini.
yang sudah menyampaikan materi pada diskusi panel kali ini. Kita beranjak kepada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini ditujukan kepada Mbak Reynal. Di masa pandemi ini dari sistem pendidikan. Kemudian bagaimana caranya kepada Mbak Reynal, dipersilakan. Ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Ya, benar sekali. Sistem pendidikan berubah di masa pandemi ini, yang bermula dari pembelajaran tatap muka, kemudian sekarang berubah menjadi pembelajaran online atau daring. Di sini siswa dituntut untuk menguasai teknologi dan juga mengikuti revolusi industri 4.0, di mana kita harus bisa menguasai teknologi agar tidak tertinggal. Mulai dari pembelajaran yang dilakukan dengan beberapa aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Yang selama beberapa bulan ini tentu sudah tidak asing lagi, ditambah dengan kebiasaan siswa yang sudah terbiasa menggunakan ponselnya. Mereka mungkin akan kesulitan beradaptasi di awal, namun lama-kelamaan mereka akan terbiasa dan tidak merasa asing lagi dengan perubahan sistem pendidikan sekarang ini. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Reynal atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kepada Mbak Rista. Solusi apa yang mungkin diberikan pendidik jika peserta didiknya tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sinyal ataupun HP yang tidak mendukung? Kepada Mbak Rista, waktu dipersilakan. Baik, jadi mungkin saja ya pendidik bisa lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Misalnya saja membuat modul untuk peserta didik yang lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Selain itu, mungkin saja pendidik juga bisa berkeliling ke rumah para peserta didik untuk memberikan pembelajaran. Nah, ini juga dilakukan oleh salah satu guru SD negeri di Pati, Jawa Tengah. Terima kasih, Mas Samsul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Mbak Kotrul. Bagaimana caranya agar pembelajaran daring itu terasa lebih efektif? Kepada Mbak Kotrul, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk membuat pembelajaran daring lebih efektif lagi, ke depannya guru diharapkan dapat menerapkan hal-hal berikut ini, yaitu 1. Pembelajaran dilakukan melalui video conference. 2. Pemberian materi pembelajaran yang ringkas. 3. Meminimalisir mengirim materi dalam bentuk video berat untuk menghemat kuota. 4. Pemilihan materi dalam video harus berkriteria bahasa yang mudah dipahami. 5. Tetap memberikan materi sebelum penugasan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Kotul atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian pertanyaan terakhir ditujukan kepada Mbak Ajeng. Apa yang seharusnya dilakukan orang tua guna mendukung anaknya yang mulai terkena dampak negatif dari pembelajaran online? Misalnya, jenuh atau stres saat pembelajaran daring di rumah. Kepada Mbak Ajeng, dipersilakan untuk menjawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab, aktivitas belajar di rumah selama masa pandemi memang memunculkan sejumlah kendala. Salah satunya seperti menimbulkan kejenuhan pada anak atau stres. Untuk itu, orang tua memang dituntut untuk lebih kreatif dalam membangun interaksi dengan anak. Artinya diharapkan bisa membuat anak tidak terlalu begitu kehilangan fisik yang biasanya didapatkan di sekolah bersama teman-temannya. Misalnya seperti membuat jadwal rutinitas yang fleksibel, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, meluangkan waktu dalam menemani belajar anak, dan tetap berkomunikasi dengan sekolah si anak itu. Begitu menurut saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada seluruh panelis yang sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Anda sekalian. Baik, teman-teman, kesimpulan pada diskusi panel kali ini adalah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran secara daring. Akan tetapi, untuk di Indonesia sendiri, pembelajaran daring belum begitu terasa efektif. Harus ada pembenahan sistem pembelajaran dan dukungan dari semua pihak. Meningkatkan lagi pembelajaran daring yang ada di Indonesia supaya lebih efektif. Baik, saat ini kita sudah masuk pada penghujung acara. Saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan pada diskusi panel kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.